Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alfian Fatur Rahman Dan saya Sofia Murida Izzah. Pada saat ini kami akan menjelaskan topik tentang pemikiran dan gagasan Islam di Indonesia. Sebelum memulai perbincangan ini, kami mengutip dari sebuah jurnal Muhammad Trusdi yang berasal dari Fakultas Usuluddin YIN STS Jambi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai pasang surut perkembangan Islam di Indonesia. Pada awal kependudukan Jepang masih terbilang bebas dalam mentransformasi Islam di bidang politik maupun kemasyarakatan. Nah, namun menjelang kemerdekaan Indonesia, justru sebaliknya, peran transformasi Islam menjadi sempit dibandingkan dengan peran yang diperoleh oleh golongan lainnya, khususnya kalangan nasionalis sekuler. Nah, hal apa sih yang melatar belakangi munculnya pergerakan Islam di masa menjelang kemerdekaan Indonesia itu? Pada mulanya, gerakan pembaharuan yang muncul di Timur Tengah, khususnya di Mesir dan Arab Saudi, itu mendorong lahirnya gerakan serupa di Indonesia. Jadi bisa dibilang itu Indonesia ini dipengaruhi oleh budaya dari Timur Tengah. Dimulai dari berdirinya Syarikat Islam sebagai organisasi politik besar yang merekrut anggota-anggotanya dari berbagai kelas dan aliran yang ada di Indonesia. Waktu itu, ideologi bangsa adalah persatuan dan anti kolonialisme. Hingga semakin lama, muncullah golongan komunis dalam SI. Hingga akhirnya pemisahan besar-besaran dan bertransformasi menjadi PKI dari golongan komunis. Dari situlah muncul kekuatan politik baru yang yang memiliki ideologinya masing-masing, seperti Islam, komunisme, dan nasionalisme. Pendidikan Belanda pun menjadikan faktornya dikarenakan agama dianggap yang menimbulkan pergolakan politik di kalangan rakyat Indonesia. Mulailah SI semakin merosot dan partai nasionalis berkembang pesat. Lalu muncullah tokoh empat serangkai sebagai pemimpin bangsa yang lebih condong pada nasionalis sekuler, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mansur. Lalu Jepang menjanjikan kemerdekaan dengan dibentuknya BPUPKI yang dinominasi nasionalis sekuler, yang sebelumnya biasanya umat Islam mendapat ruang partisipasi. Saat inilah dirumuskan Pancasila oleh Soekarno dengan prinsip ketuhanan. Namun ada pandangan bahwa negara pada dasarnya dipisahkan dari agama. Nah, seperti yang kita tahu, pada masa revolusi ini terjadi perubahan pada Pancasila, yakni sila ke-1. Bagaimana kondisi para pemikir Islam pada saat itu dan apa yang akhirnya mereka lakukan terhadap perubahan tersebut. Oke, nah dari BPUPKI diganti dengan PPKI yang dimana anggotanya ini tuh dipilih dari seluruh Indonesia. Sedangkan saat BPUPKI itu dipilihnya itu hanya orang-orang Jawa. Presentasi perbandingan antara nasionalis dan Islam itu semakin merosot. Setelah kemerdekaan, Muhatta dalam sidang PPKI dapat meyakinkan anggotanya bahwa hanya konstitusi sekuler yang mempunyai peluang untuk diterima seluruh bangsa Indonesia. Dengan berubahnya sila pertama Pancasila juga menjadi penyebabnya, dan golongan Islam merasa kecewa dengan apa yang mereka perjuangkan selama ini itu sia-sia. Dan golongan Islam harus menerima kenyataan tersebut karena mereka menyadari bahwa masa revolusi ini bukan waktu yang tepat untuk mendesak terlaksananya cita-cita Islam mereka. Dibuatlah juga Departemen Agama, namun juga tidak bisa menyelesaikan konflik ideologi. Lalu diperbolehkannya pendirian partai politik, dan 3 kekuatan politik sebelumnya itu mencuat kembali. 3 kekuatan politik itu ada Islam, nasionalis, sama sosialis. Sebagaimana disebutkan di atas, memunculkan 3 alternatif dasar negara, yaitu ada Islam, Pancasila, dan sosial ekonomi. Usaha-usaha partai Islam untuk menegakkan Islam sebagai ideologi negara di dalam konstituante mengalami jalan buntu. Demikian juga Pancasila yang dipandang oleh sebagian tokoh umat Islam waktu itu sebagai milik kaum anti-Islam. Nah, kan tadi udah dijelas-jelasin nih. Nah, apakah peran partai-partai Islam pada era demokrasi terpimpin itu memberi dampak yang baik pada Indonesia? Setelah Masyumi dibubarkan, partai-partai Islam tinggal NU, PSII, dan PERTI. Dan partai-partai ini mulai untuk menyesuaikan diri dengan keinginan Soekarno yang didukung oleh 2 pihak yang sedang berseberangan, yaitu ABRI dan PKI. Lalu banyak tokoh muslim yang mencoba mengakomodasi
agar menyesuaikan pihak Soekarno, namun peran Muslim pun sebenarnya merosot. Salah satunya tidak ada jabatan penting yang diberikan pada tokoh Muslim. Peran umat Islam pun hanya pada pemberlakuan ajaran agama pada perguruan tinggi, dan terlihat Islam pun sama sekali tidak berperan apa-apa. Ide Soekarno yang ingin menyatukan nasionalis Islam komunis, namun dengan cara Soekarno sendiri, justru menjadi peluang bagi PKI, sehingga pada saat mereka merasa ada peluang, muncullah G30 SPKI. Seperti yang dijelaskan pada era sebelumnya, pada era itu pergerakan Islam mengalami penurunan dan bahkan mulai kehilangan peran, dan bahkan juga muncul PKI gitu pada masa itu kan. Nah, hal apa yang akhirnya mereka lakukan untuk bisa tetap mempertahankan identitas keislaman di Indonesia? Oke. Nah, walaupun berakhirnya PKI, umat Islam itu merasa masa ini pun tidak berkembang sesuai harapan dengan tidak memberikan kebebasan yang memadai kepada umat Muslim. Nah, pada tahun 1975, RUU Kepartaian baru disahkan dan penetapan asas Pancasila yang digunakan untuk parpol dan ormas. Sejak itu tidak ada lagi asas, ciri, dan ideologi khusus Islam. Peran Islam pun terus-menerus ditolak. Menjelang Pancasila ditetapkan pada sidang umum MPR tahun 1983, banyak kalangan melontar penolakan, dan suara itu terlihat dari umat Muslim. Umat Islam juga beranggapan bahwa pemberlakuan asas tunggal bagi kekuatan politik dan organisasi kemasyarakatan, identitas keislaman mereka akan memudar. Setelah itu diselenggarakanlah forum-forum aspirasi Islam Indonesia kontemporer. Setelah itu, awal Orde Baru 1970-an, transformasi Islam semakin berkembang membaik. Ditandai dengan dibangunnya masjid-masjid, munculnya pengajian, adanya masjid atau musola di perguruan tinggi. Inilah pertanda nyata kebangkitan Muslim. Pemimpin-pemimpin nasionalis Islam pun tidak berusaha keras lagi membentuk negara Islam, tetapi melakukan dengan cara lain, berusaha dengan unsur tertentu dan dakwah Islamiyah. Mulailah banyak tokoh-tokoh tersebut berperan aktif dalam lembaga. Kementerian Agama menjadi bentuk konsensi umat Islam yang berjasa mendorong kebangkitan Islam pada masa kontemporer Indonesia. Dan adanya MUI berperan sebagai suatu forum pemecahan permasalahan keagamaan umat Islam di Indonesia. Nah, apa sih program yang mereka ciptakan untuk tetap bisa menciptakan transformasi Islam di era reformasi? Untuk transformasi Islam di era reformasi ini ke arah yang mereka cita-citakan, muncul wacana civil society yang digunakan secara luas di Indonesia setelah diperkenalkan oleh Anwar Ibrahim. Walaupun civil society produk budaya barat, akan tetapi sebagai sebuah wacana reformasi Islam, cita-cita masyarakat yang didambakan seperti halnya yang terjadi di barat tetap merupakan hal yang universal. Dalam Islam juga terdapat landasan transformasi Islam yang relevan di era sekarang dengan mengenai saling mengenal dan kesepemahaman akan tugas masing-masing. Jadi, civil society adalah bangunan masyarakat yang diciptakan dalam nuansa demokratis, adil, makmur, dan sejahtera. Awalnya pun sulit mengembangkan civil society di masa kontemporer Indonesia dalam rangka transformasi Islam karena istilah ini berasal dari barat. Maka istilah tersebut diganti menjadi masyarakat warga atau masyarakat sipil. Namun ini pun kurang membumi sebagaimana diharapkan. Ternyata civil society sudah ada pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, telah menjadikan masyarakat Madinah sebagai masyarakat madani seiring diwujudkannya yakni Piagam Madinah. Nah, setelah kita penjelasan tadi, kesimpulannya itu pergerakan Islam di Indonesia dari masa ke masa ini dapat dilihat mengalami perkembangan tetapi juga kemunduran. Sungguh berat perjuangan para pemikir Islam untuk menciptakan transformasi Islam di Indonesia. Memang pada masa awal kependudukan Jepang, umat Islam memiliki kebebasan untuk melakukan transformasi Islam di bidang politik dan kemasyarakatan. Namun menjelang masa kemerdekaan semua berubah dikarenakan para pemikir Islam dihimpitkan perannya dibanding peran para golongan sekuler. Ada masa di mana para pejuang transformasi Islam kehilangan peran hingga mereka terus-menerus mengalami penolakan. Namun mereka mengalami perkembangan di masa Orde Baru dengan diawalinya persebaran forum-forum aspirasi Islam di Indonesia. Namun pada masa ini para pemikir Islam sudah tidak berusaha keras untuk mewujudkan negara Islam, tetapi mereka melakukannya dengan cara yang lain seperti dakwah Islam.
Kementerian Agama juga berperan besar dalam kebangkitan Islam pada masa ini. Dengan demikian, berdasarkan situasi dan kondisi yang ada, maka langkah-langkah umat Islam dalam rangka transformasi Islam di Indonesia bergeser dari perjuangan Islam formalis dan struktural ke arah perjuangan Islam substantif dan kultural. Nah, cukup sekian penjelasan dari kami. Semoga saja ilmu yang kami sampaikan bermanfaat buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warung bekicot ing Magetan, laku-laku ning sarangan, golek panganan, urip tenang tentrem madang ning warung bekicot Magetan.